Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka langkah yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana Pak Anies segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Cara mengendalikannya bagaimana? Membangun bendungan untuk kemudian dialirkan secara bertahap, sehingga volume air yang turun ke pesisir itu akan bisa dikontrol. Nah, sekarang proses pembangunan sedang berjalan. Ada 2 bendungan, Ciawi dan Sukamahi. Nah, Sukamahi udah sampai mana Pak sampai ini? Targetnya bulan Desember selesai. Jadi kalau itu selesai, maka 30% dari volume air akan terkendalikan. Lalu langkah ke depan adalah kita satu, menuntaskan apa yang menjadi proyek hari ini, yaitu pembangunan waduk di Ciawi dan Sukamahi. Kemudian yang kedua, kita Dinas SDA sedang dalam proses pencarian tempat-tempat baru untuk pembangunan waduk-waduk, kolam-kolam retensi. Berjalan, tugas dilaksanakan dengan baik. Sudah 40 pengelola dan pemilik gedung yang merespon. Kita periksa 40 gedung itu, dan hasilnya terlihat bahwa dari sumur resapan misalnya, dari 40 gedung, ada 9 gedung yang tidak memiliki sumur resapan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunggah proses pembangunan Waduk JGC Site C di Jakarta Timur melalui akun Instagramnya. Sebanyak 11 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengerukan pembangunan waduk yang diyakini dapat mengurangi banjir dan genangan di Jakarta. Pembangunan Waduk JGC Site C oleh Dinas SDA sebagai bentuk pencegahan genangan banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dinas Sumber Daya Air melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur mengerjakan kegiatan pembangunan Waduk JGC Site C Jakarta Timur. Kontan saja unggahan Anies Baswedan tersebut dipuji warganet. Salah satunya akun Daviari Sandi meminta tidak hanya di Jakarta Timur saja yang dibangun waduk, di Jakarta Selatan juga butuh waduk agar musibah banjir seperti beberapa waktu yang lalu tidak terulang lagi. Di Jakarta Selatan juga butuh waduk Pak, karena sering banjir. Dengan senang hati apabila terpenuhi. Namun, ada beberapa netizen yang alih-alih ngomong pembangunan waduk, netizen ini malah bilang Assalamualaikum Erdogan Indonesia, amin. Kinerja Anies dalam memimpin ibu kota pun langsung disambar warganet yang lain. Banyak aksi nyata tanpa kuar-kuar. Ada yang bilang kerjanya cuma menata kata, tapi di lapangan banyak kok yang ditata. Semangat Bapak, balas hinaan dan cacian dengan prestasi Bapak. Memang, Anies Baswedan telah melakukan upaya untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Banyak hal yang dilakukan, salah satunya pengerukan waduk, pembuatan sumur resapan, dan lain sebagainya. Ketiga, rumah pompa di sini, koordinasi sama Medland, ya Pak Isda ya. Keempat, sini, codetan di sini, ya. 5 yang Cakung Grand. Ya, satu ya, 5 coba 5 ini segera diatasi, dimulai segera. Untuk informasi, sumur resapan menjadi salah satu program penanganan dan pencegahan banjir di Jakarta. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juwaini mengatakan, lebih dari 3.000 sumur resapan sudah dibuat tahun 2020. Ribuan sumur resapan tersebut dibangun dengan anggaran 70 miliar. Melihat anggaran di tahun 2020 tidak banyak anggarannya, sekitar 70 miliaran. Jadi ditargetkan
sampai 4.000 sampai 5.000-an titik. Sekarang masih proses terus, sudah 3.000-an lebih titik yang sudah dibangun. Prioritas wilayah yang dibuat sumur resapan adalah yang rawan banjir seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, ditambah beberapa jalan di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Beberapa lokasi rawan genangan seperti yang di pinggir jalan di Jakarta Pusat, Jalan Ahmad Yani di Jakarta Timur, Jalan Panjaitan Barat di Green Garden. Masing-masing wilayah sudah kita bikin. Pembuatan sumur resapan tersebut tidak terhenti di tahun ini. Program yang dinilai Gubernur Anies Baswedan bisa mencegah banjir akibat hujan lokal itu akan semakin dikencarkan. Tahun 2021, anggaran pembuatan sumur resapan meningkat menjadi 411 miliar dengan target pembuatan sumur mencapai 150.000 titik. Wilayah yang tidak menjadi prioritas pembuatan sumur resapan hanya Jakarta Utara. Alasannya, Jakarta Utara adalah wilayah pantai dan memiliki masalah dengan muka air tanah. Pembukaan vendor proyek pembuatan sumur resapan untuk tahun depan sudah mulai dilaksanakan. Ia berharap akan ada banyak vendor yang berpartisipasi dalam proyek itu, sehingga bisa terlaksana sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Tentunya, dengan banyak vendor bisa tersebar, dibagi-bagi, insya Allah target yang direncanakan bisa selesai dengan anggaran yang ada. Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dengan membuat sumur resapan di halaman rumah mereka. Masyarakat bisa mengajukan permohonan pembuatan sumur resapan di rumah mereka melalui RW dan suku dinas SDA wilayah tempat tinggal. Setelah diajukan, Biro Pemerintah akan menentukan RW mana yang layak untuk dilakukan pembuatan sumur resapan. Pihak SDA akan ke lapangan untuk memeriksa model sumur resapan apa yang akan diberikan kepada warga yang mengajukan. Ada beberapa sumur yang bisa diterapkan. Jika lahannya sempit, bisa menggunakan ukuran sumur 1 meter dengan kedalaman 3 meter. Pembangunan sumur resapan sudah terbukti bisa mengurangi genangan di beberapa titik tempat pembuatan sumur resapan. Ia memberi contoh di Jalan Ahmad Yani dan Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Sumur resapan di lokasi itu efektif mengurangi genangan yang biasa terjadi saat hujan. Namun, efektivitas sumur resapan dalam mengatasi banjir dikritik Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia menilai proyek sumur resapan dengan anggaran ratusan miliar tersebut tidak menjawab persoalan banjir dan hanya menjawab genangan air saat terjadi hujan gerimis. Kalau sumur resapan, ia menjawab gerimis saja. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta seharusnya memberikan prioritas pada pembenahan 13 aliran sungai di DKI Jakarta yang merupakan program jangka panjang. Program sumur resapan dinilai bukan sebagai solusi dan hanya sebagai program pemenuhan janji kampanye semata. Gembong melanjutkan, jika Pemprov DKI Jakarta masih belum sepenuhnya memikirkan solusi penanganan banjir untuk jangka panjang, maka Pemprov DKI Jakarta hanya bekerja untuk menunaikan janjinya semata. Gembong juga tidak melihat adanya kesungguhan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan normalisasi. Kebijakan ini dilakukan hanya untuk menyinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan menjalankan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Artinya, karena dia diharuskan menyinkronkan program, maka mau tidak mau dia harus lakukan pembebasan itu. Namun, kritikan Gembong ternyata dijawab tuntas oleh Anies Baswedan. Beberapa hari kemarin, meskipun Jakarta diguyur hujan lebat, namun tidak terjadi banjir. Hal itu membuat Gembong Warsono akhirnya tidak berani berkomentar lagi.